back to Umah Dipa Moodcast. Kapan ada mood di situ kita buat konten podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu, bisa dibilang peneliti, iya, bisa dibilang penggiat atau provokator kesenian. Pedagang juga boleh. Pedagang juga boleh ya. Kang Ake, selamat datang Kang Ake di Umah Dipa. Terima kasih, selamat bertemu juga. Akhirnya ya nyampe juga di episode kita akan membahas satu kesenian tradisi. Iya. Tradisi yang jelas itu punyanya Lombok. Iya. Sebenarnya Kang Ake sendiri ini sudah cukup lama nyemplung di satu kesenian tradisi ini yang kita sebut dengan musik kebangruan. Musik kebangruan. Berapa lama Kang? Itu mulai dikemas ya, mulai dinamakan itu tahun 2009. Tanggal 9 bulan Mei tahun 2009. 2009. Sekarang 2022. Ya. Sekitar 12 tahun. Iya, oke, 13 tahun Kang. 13 tahun ya, sekitar 13 tahun berarti Kang Ake nyemplung di situ. Iya, mulai dikemas, mulai dinamakan, mulai berarti yang menamakan musik kebangruan ini siapa? Kita ada beberapa juga termasuk dari keluarganya yang selama ini tetap mempertahankan kesenian ini. Iya. Kang Ake, awal tahunnya Kang Ake ngeh di Lombok ini ada musik yang namanya musik kebangruan ini, itu kapan tepatnya? 2009 kan nyemplungnya tuh. Iya. Nah, ngehnya tahu ada musik seperti itu, kesenian tradisi itu. Itu sebelumnya sih tahun 2000 mulai ya, mulai saya datang ke sini tahun 2000. Jadi mulai diperkenalkannya itu saya kan berjualan. Nah, dari awal berjualan itu saya jualan kacamata. Saya ingat tuh Kang. Iya, jadi pertemuan dengan salah satu pasien saya sih sebetulnya. Di situ ada ada saling kita bercerita begitu. Awalnya ini dulu ada kesenian yang memang lahir di tempatnya dia, yaitu di Dusun Benyer, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dulu dia termasuk wilayah Desa Bagepapan. Nah, sekarang tahun 2012 kemarin karena pemekaran jadi Desa Telaga Waru. Di situ awalnya jadi ada pembicaraan dari pasien kacamata saya yang namanya sekarang sudah menjadi almarhum. Nah, di situ karena ada tali silaturahmi, ketemu, ngobrol, akhirnya setelah ada obrolan itulah mulai diperkenalkan dengan kesenian ini ya. Iya, awalnya di situ. Iya. Ketika pertama kali kenal dengan si pasiennya Kang Ake ini, dia memperkenalkan kesenian tradisi tersebut dengan nama apa? Sudah musik kebangruan atau ada nama lain atau belum? Dulu belum. Jadi dia menceritakan kejadiannya saja. Gitu. Jadi dulu kalau ada masyarakat di sana yang kebangruan atau yang kesurupan lah gitu, itu selalu minta diiringi oleh musik tradisional kebangruan itu. Musik tradisional itu. Gitu. Itu sebagai obatnya. Gitu. Jadi yang kebangruan itu menurut dia kalau misalkan dia pas kebangruan terus dia minta diiringi oleh musik itu, nanti ada kesepakatan. Nah, dia minta sampai 7 hari 7 malam, nanti dalam prosesnya ada juga yang sampai 1 bulan. Gitu. Itu berproses dari ritual awal sampai ritual akhir gitu. Itu ada prosesnya. Ya yang paling awalnya itu setelah dia minta diiringi oleh musik tradisional itu, nanti ada kesepakatan dari
keluarga yang kebangruan ini. Nanti mencari yang kebangruan yang si pemain musik ini. Karena pas lagi kebangruan itu dia selalu minta gitu dan terus bernyanyi gitu. Itu akhirnya minta dipanggilin, setelah ada kesepakatan nanti dia yang menentukan. Kalau misalkan minta dia seminggu, ya seminggu harus dilaksanakan. Begitu. Nah, nanti ada proses-prosesnya juga. Ada ritual awal, terus ada juga banyak juga permintaannya, termasuk dia minta kacamata hitam. Terus ada kelewang kalau bahasa sini itu. Terus ada sesajen juga, terus ada pakaian yang baru-baru, perhiasan begitu. Unik ya. Dari situ awalnya cerita itu dulu. Si pasien kacamata itu. Itu yang yang masih keluarga dari si pelaku kesenian ini. Ya, itu awalnya seperti itu. Nah, tidak lama dari situ saya dikasih kesempatan untuk melihat secara langsung yang kebangruan. Menarik. Itu mungkin kurang dari 1 bulan mungkin dari pembicaraan itu. Akhirnya saya diundang ke Benjer gitu, ke sana. Saya melihat gitu secara langsung. Bagi saya ini menarik sekali gitu. Nah, dari situ saya mulai gelisah, pengen tahu sejauh mana sih, apa sih kesenian ini gitu. Nah, akhirnya setelah saya saksikan secara langsung, terus mulai saya bertanya-tanya, apa sih nama musik ini apa sih gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya sehingga dia timbul ya nama kebangruan itu. Nah, itu yang menarik tuh. Ya, itu itu juga ada beberapa nama sih sebetulnya sebelum kebangruan itu. Ada yang yang mengusulkan musik, namanya musik Lembah Rinjani, dan ada juga yang mengusulkan musik geronjangan, dan ada juga yang mengusulkan musik tradisional kebangruan. Nah, melalui kesepakatan itulah sama teman-teman itu berikut sama ketua dan keluarga yang memang tetap melestarikan kesenian itu, akhirnya sepakat kita dengan nama musik kebangruan karena sesuai dengan sejarahnya, historinya di masyarakat. Dan fungsinya dari si musik itu kan matching dia. Betul. Iya. Berarti di 2009 lah itu 2009. Yang diberi nama itu. Iya. Nah, jika berbicara ini kan satu hal yang menarik gini Kang, bahwa penamaannya di 2009, tapi di tahun sebelumnya juga bahwa kesenian itu sudah ada. Iya kan. Nah, yang menarik yang sempat saya pikirkan adalah tepatnya kira-kira Kang, atau ada kisaran perkiraan di tahun berapa dia mulai ada si kesenian ini? Kalau dilihat, ada nggak satu cerita yang? Iya, kalau dilihat dari ini kan yang merupakan satu garis keturunan saja ya dari kakeknya Parihin. Dia lahir tahun 1907. Berarti kan sudah 1 abad lebih itu. Nah, terus dia wafat. Dilanjutkanlah sama anaknya, yaitu Bapak Deli namanya. Dia lahir kalau tidak salah 1934. Bapak Deli itu anaknya Bapak Amit. Nah, akhirnya meninggal juga itu, diteruskanlah sama ketua yang kedua dari musik kebangruan ini. Jadi pemimpin dari grup musik tradisional kebangruan ini yaitu Parihin yang kemarin almarhum dia. Itu lahir tahun 1966. Gitu. Berarti jadi di era, anggaplah di era 1930-an aja itu udah ada berarti kan? Sudah ada begitu. Bahkan kalau sebelumnya dilihat, kan? Kalau dilihat dari lahirnya kakeknya Parihin kan sudah ada 1 abad. Benar. Lebih. Ya gitu. Kita beranggapan, berasumsi bahwa di pertengahan usianya dia lah. Masanya dia menggarap si kesenian ini. Gitu. Asumsinya aja begitu.
Berarti belum pernah tercatat ya, ada yang mencatat tepatnya kapan dia lahir sih kesenian ini gitu ya. Belum pernah tercatat ya secara pasti gitu ya. Ya. Kisaran aja berarti ya. Betul. Tercatat itu mulai kita perkenalkan. Mulai kita bentuk grupnya. Iya, dan grup musik tradisional kebangruan, begitu. Nah, itu belum tercatat musik kebangruannya. Gitu. 2009. Nah, Kang, kalau boleh tahu itu kan musik kebangruan itu yang Kang sambil diminum. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Beli, kita minum dulu. Kita minum dulu, Kang, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, segar. Dia yang masih jadi pertanyaan di kepala saya adalah apakah terjadi semacam kalau istilah gampang yang kita cerna adalah evolusi. Iya. Evolusi di alat musik, instrumentasinya, Kang. Nah, itu ada satu evolusi yang signifikan nggak di instrumennya? Kalau yang sekarang apa aja, Kang? Ini alat musiknya apa aja dia? Elemennya apa aja? Itu ada 8 alat musik. 8 ya? Iya, termasuk ada penting. Bahasa sana itu namakan penting yang kayak seperti jualan gula gitu. Iya, Itu ada piul. Piul itu biola. Biola. Terus ada gendang. Gendang ya. Terus di situ ada suling. Iya. Terus ada rence. Ya, cek yang seperti itu. Terus ada gambus. Oh iya, Ada gambus dan ada ini gong. Jadi 8 alat musik. Iya. Dan vokal. Ada yang nembang nggak? Ada. Iya, kan? Ada. Ada yang nembang. Ada yang nembang. Berarti itu 8 alat musik ya. Betul. Nah, di era sebelumnya, Kang. Di era awal-awalnya itu apakah memang formasinya itu udah begitu atau sepengetahuannya, Kang Ate? Belum komplit. Termasuk ada alat musik yang belum ada itu gong. Ya, gong itu baru kemarin tahun 2018 mungkin itu kita dapatkan. Baru aja, karena itu berproses juga. Gitu. Karena semakin kesini kan kita semakin mengkaji nih, semakin menggali nih, gitu kan di kesenian ini. Apa saja sih yang dulu dimainkan begitu. Jadi diadakanlah mulai karena itu kan terbentur dengan pengadaan itu kan terbentur dengan dana juga kan, tapi kita ya pelan-pelan nabung gitu lalu diadain gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah lengkap dari alat musik itu. Iya. Nah, jika berbicara itu kan berarti satu kelompok. Kalau orang sini bilang kalau pelaku musik tradisi bilangnya sekehe ya. Sekehe. Nah, di sini itu juga disebut sekehe. Ada sekehenya ya. Nah, tentunya kan kalau bicara Lombok, Lombok kan luas, Kang. Betul, iya. Kalau dari ceritanya Kang Ake bahwa itu lahirnya di era itu, di masa itu di Lombok Timur. Lombok Timur. Lahirnya anggaplah di situ ya. Kita kalau dari ceritanya Kang Ake. Nah, di kondisi sekarang, di masa sekarang itu penyebarannya atau mungkin si sekehe kesenian musik kebangruan ini udah setahu Kang Ake banyak nggak di Lombok ini sendiri? Yang saya tahu itu mulai ada juga di dusun-dusun sekitarnya. Begitu. Jadi seiring dengan perjalanan waktu juga dari sekehe yang di situ juga ada yang ke Sumbawa, ada yang ke Lombok Utara, begitu. Mereka bawa alat musik sambil dia ada berkeluarga di sana Akhirnya seperti itu. Terjadi itu. Akhirnya terjadi juga ada yang kebangruan juga di dusun-dusun sekitarnya di itu. Memang dari keluarga itu saja sih. Berarti siapa namanya, Kang? Maaf. Yang anggaplah kita anggap beliau tuh penemunya. Parihin. Ya, almarhum Parihin. Ya, sebagai ketua. Berarti secara histori bahwa si Parihin inilah yang mengembangkan musik kebangruan. Betul. Dan keluarganya yang bisa dikatakan menyebarkan
konsep ini ya, betul, kemana-mana gitu ya. Iya. Ada puluhan nggak Kang? Kalau setahu Kang aku, Lombok sendiri atau masih minim? Banyak sekali. Banyak dia. Karena ini kan lama, kesenian ini lama. Iya. Lahir di masyarakat itu sendiri. Iya. Cuman karena ini sakral, dimainkannya ini sakral, jadi hanya jika ada yang kebangruan saja dimainkan. Begitu. Iya, oke. Gitu. Karena faktor itu akhirnya tidak terlalu menjadi satu sajian yang mungkin bisa dinikmati setiap saat, begitu ya? Betul. Iya, betul. Tapi kalau kan di era sekarang nih Kang, di era sekarang itu sudah banyak yang mendokumentasikan atau udah pernah di-upload di kanal YouTube gitu, udah ada ya? Kalau era sekarang ya mulai ada termasuk ya? Saya juga kan yang mulai gitu ke kanal ya. Iya, berarti kalau teman-teman nih yang sedang menonton jika pengen tahu bentuknya atau konsep musiknya seperti apa, mungkin bisa carinya di YouTube. Itu namanya apa Kang? Musik Kebangruan. Musik Kebangruan saja. Oke, itu akan muncul ya. Iya betul. Kebangru atas baru an gitu, Kebangruan gitu. Ada petik ya. Iya, Kebangruan gitu. Kebangruan. Kebangrunya itu pakai ki atau k? K aja. Oke, Kebangruan itu teman-teman. Karena ternyata jika mungkin sebelumnya saya nggak tahu, ini fenomena yang menarik sebenarnya Kang, bahwa salah satu alasan saya untuk mengundang teman-teman siapapun itu, khususnya di konteks seni dan budaya, saya merasa punya, nggak tahu ya, mungkin dibilang PR atau keinginan gitulah. Betul, bilang keinginan agar kesenian ataupun culture yang mungkin banyak juga teman-teman yang pengen tahu Kang, tapi juga bingung mau mencari datanya kemana gitu, atau informasinya kemana gitu. Nah, semoga dengan adanya podcast malam ini, teman-teman yang penasaran dengan musik Kebangruan itu terjawab penasarannya gitu. Iya. Karena kalau cuma nonton, kan ada hal-hal yang pasti dipertanyakan sama mereka. Betul ya. Banyak, termasuk saya Kang. Gitu. Betul ya. Saya penasaran cukup lama sebenarnya, pengen bertanya ke Kang Ake. Diskusi gitu ya, syukurnya malam ini kita bisa bahas. Nah Kang, jika berbicara konteksnya adalah si musik Kebangruan ini ditampilkan pada saat hanya ada kebangruan itu tadi. Nah, pernah nggak ada satu momen dia dipentaskan publik gitu, maksudnya yang disetting bukan atas dasar karena ada kebangruan. Iya. Sebagai satu pertunjukan gitu ya. Pernah itu Kang? Ya, ini melalui perjalanan waktu dari proses itu. Jadi yang tadinya dia dianggap sakral kesenian ini di masyarakat. Nah, di era almarhum Parihin inilah gitu, dia termasuk cukup berhasil dia merubah mindset itu menjadi bisa dipentaskan di seni pertunjukan, di acara-acara yang lain. Malah sekarang tanpa kebangruan saja gitu, dia bisa dimainkan gitu. Termasuk di sana juga kita bikin ruang gitu. Termasuk pendirian lembaga di sana juga itu sebetulnya untuk mengadakan ruang bagi siapa saja yang memang pingin memainkan musik itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada kebangruan saja. Jadi di acara-acara yang lain juga dia bisa dimainkan. Karena fungsi dari musik ini juga sekarang sudah mulai berubah fungsinya, bergeser secara tidak langsung. Jadi dipakai untuk ajang silaturahmi jadinya. Jadi keluarganya Parihin
di sana. Jadi yang kangen, yang ingin bertemu ya sambil main musik itu. Gitu. Jadi di situ seperti ada kerinduan juga. Karena musik ini kan jarang dimainkan gitu. Nah sekarang selalu didengar dan ada juga ruangnya untuk kita bertemu di situ. Gitu, dan kemasannya juga sudah mulai berubah sekarang. Ya di situ ada syairnya, ada ada hikayatnya gitu. Ada mengajak kepada halayak untuk berbuat kebaikan di dalamnya begitu. Nah, dan seiring dengan perjalanan waktu juga di situ kita perkenalkan juga kita pernah pentas juga di acara-acara hitanan, acara-acara perkawinan, acara-acara tradisi di masyarakat yang ini yang sering dilakukan di masyarakat itu juga musik ini sebagai pengiringnya gitu. Dan kita juga pernah kita pentaskan di Taman Budaya, di TPRI, di hotel-hotel gitu. Itu salah satu untuk memperkenalkan juga kesenian ini. Dan saya rasa Parihin almarhum ini cukup berhasil dari yang tadinya kesenian ini sakral menjadi bisa dipentaskan seni pertunjukan begitu. Berarti kalau jika kita melihat bahwa yang di awal itu adalah si kesenian ini punya fungsi tertentu gitu, akhirnya agak bergeser ke belakangan, bisa menjadi satu pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Gitu kan? Nah, ada perbedaan nggak Kang ketika si kesenian musik kebangruan ini di momen sebagai fungsinya dia? Di fungsi yang utama dengan seni pertunjukan yang umumnya dilakukan sama musisi itu. Ada perbedaan ini nggak? Ada perbedaan yang signifikan nggak antara entah apanya gitu? Yang jelas dari nilainya nilai dan maknanya gitu. Jadi sekarang kesenian ini dipakai untuk mengajak orang tentang kebaikan begitu. Itu mungkin yang ini. Jadi dikemas ada syairnya, ada hikayatnya juga itu karena lebih mudah mengajak orang ketika ada syair ya. Betul. Lebih mudah dipahami. Iya, karena kita juga sekarang sudah mulai ketemu benang merahnya. Maksudnya mulai memahami juga apa sih pesan-pesan di dalamnya, apa sih nilai dan makna di dalamnya gitu. Nah tentang nama kebangruan itu juga menurut saya gitu, itu sebagai media penyampaian sebetulnya ada pesan sebetulnya gitu. Jadi karena dimensinya seperti itu, begitu kan. Nah cara seperti itulah mereka menyampaikan pesan. Kalau kita sekarang ini menyampaikan pesan kan lewat kalau tidak WA pesan apa. Mereka seperti itu dan tergantung sekarang. Nyambung. Ketemu benang merahnya kan. Seperti itu. Maknanya itu. Beda Hanya perlakuannya aja yang beda. Iya kan? Wah menarik sekali Kang. Wah saya jadi kepingin menyaksikan langsung gitu. Insya Allah. Tapi yang di momen yang langsung pure kebangruan itu gimana? Maksudnya serem nggak sih Kang? Nah ini masih ada juga terjadi. Kalau misalkan ada momen yang memang secara langsung biasanya sekahe di sana itu. Ngabarin ke kita gitu. Nah itu bukan serem sih di situ. Jadi kalau saya kan dia kan selalu bawa pedang nih di dalam setiap proses kebangruannya itu, pakai kacamata gitu. Dan itu dia mendeteksi kalau misalkan ada niat-niat yang tidak baik. Misalkan dia tidak suka dengan yang kebangruan itu, dia tahu, dia kejar dia.
Sampai kemana dia kejar atau dia lempar sama pedang itu. Walaupun tidak kena itu hanya sebagai apa saja wujud. Udah kamu jangan gitu ya. Pertanda saja pertanda itu itu. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan niat kita baik, ikut di dalamnya banyak juga kan masyarakat yang nonton. Kita terbawa juga masih itu. Karena di sana juga dari proses kebangruannya itu juga kan dari proses awal ada proses dia menari, ada proses dia menyanyi, dan ada proses dia pengobatan. Jadi yang kebangruan ini ngobatin masyarakat yang sakit. Wah, ini dia. Iya. Jadi penyakit apa saja dia obatin gitu. Nah, masyarakat itu dengan bawa beras, bawa uang gitu. Nah, yang kebangruan itulah ngobatin nantinya. Dia urutin, dia obatin dan gitu penyakit apa saja seperti itu. Nah, nanti ada proses akhirnya ritualnya semakin banyak gitu. Kalau biasanya kalau misalkan mau berakhir itu ditandai oleh adanya mayang berkurung. Mayang berkurung itu kalau pohon kelapa itu yang mau mekar jadi ini kan tapi belum mekar itu ya. Nah, itu mayang masih berkurung gitu kan. Nah, kalau sudah mulai ada itu sudah mulai tandanya mau selesai. Kalau misalkan 1 minggu karena ini non-stop gitu. Dia enggak pernah makan yang kebangruan itu. Iya, serius. Minumnya minum air kelapa aja, air kelapa muda. Nah, itu yang dia minum. Gitu. Itu durasi paling lama berapa, Kang? 1 bulan. Dan sebulan nggak makan berarti itu? Iya, sebulan dia berproses seperti itu selama kebangruan itu. Gitu. Ya pemain musik juga begitu. Begitu. Gantian banyak yang itu. Makanya kenapa banyak yang bisa gitu karena tuntutan itu. Gitu. Gila. Ya, cuman sekarang pemain-pemainnya juga sudah sepuh-sepuh. Gitu. Kalau mengingat adanya regenerasi ya itu yang kita harapkan gitu. Tetapi ini berbicara tentang proses ritual yang kebangruan seperti itu. Begitu. Nah, dari situlah gitu karena secara histori ini menarik dan berbeda ini dengan kesenian-kesenian yang sudah ada di Nusantara ini. Jadi ini yang membuat saya tertarik dengan kesenian ini yaitu dari historinya berbeda yang menarik. Tidak biasa. Tidak biasa. Iya kan? Terjawablah banyak sekali pertanyaan saya. Berarti asalnya adalah dari Lombok Timur, sekarang sudah regenerasi kan? Betul. Sudah regenerasi yang cukup panjang ini itu. Iya, betul. Berarti kalau boleh kita katakan ini sangat tua kesenian ini. Seperti itu. Sepengetahuannya Kang Ake, apakah kesenian ini hanya ada di Lombok saja atau di daerah lain juga ada kesenian model begini gitu? Iya, kalau yang saya tahu di sekitar Lombok saja ya, di Lombok Timur lah saya, termasuk di beberapa dusun sekitarnya. Ada Tongtong Sewit, terus ada di daerah di dusun-dusun sekitarnya lah. Ya itu. Yang saya tahu seperti itu. Misalnya kayak gini Kang, di daerah lain saya maksud, di pulau lain lah. Itu nggak pernah dengar ya? Nah, ada sih di Sumbawa saya dengar seperti itu. Karena itu si pemain yang dari sini penyebarannya ke situ. Ke sana juga ya. Terus ada ke utara juga, di utara ada juga seperti itu. Iya, berarti fix lah boleh dikatakan bahwa ini originalnya otentik banget nih Lombok punya gitu loh. Betul. Sasak ini gitu. Betul. Dan jika melihat instrumen yang menjadi elemen dari musik kebangruan ini juga kita lihat tadi Kang Ake bilang ada penting yang sangat menarik. Betul. Di kepala saya adalah ada penting, ada gambus. Betul ya. Penting gambus, kalau kendang sama rincik sama piul
atau biola itu menurut saya elemen kesannya yang saya imagine-nya aja kan. Walaupun saya belum bukan jarang belum juga mencoba untuk menonton sih sebenarnya. Itu karena saya penasaran dulu nih. Terjawab dulu penasarannya baru saya akan menonton apakah sesuai pemikiran saya. Saya ngebayangin si penting sama gambus ini menjadi sepertinya elemen penting. Maksudnya elemen yang utama atau enggak sih? Semua bagian terpenting jadinya. Karena apa? Kalau kita dilihat dari nilai filosofi dari alat musik, ini berhubungan dengan kesejatian. Iya, jadi apa namanya, dari alat musik itu dia bercerita tentang diri kita. Jadi kalau tidak ada salah satu saja di alat musik tidak lengkap. Iya, seperti itu jadinya. Gitu. Karena masing-masing itu punya fungsi sendiri. Fungsinya. Nah, misalnya Kang, ada nggak pernah kejadian salah satu pemainnya nggak bisa gitu? Belum pernah. Akhirnya nggak lengkap gitu alatnya. Iya, kalau nggak lengkap sih banyak terjadi. Tetapi kalau salah mainin, yang kebangruan marah. Oh gitu. Oh bisa diketok nih sama pedangnya. Gitu. Wah bahaya tuh. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang juga dia yang mengajarkan. Itu dia yang mengajarkan. Gitu. Salah. Walaupun misalnya si kebangruan ini bisa main alat musik nggak? Nggak bisa dia. Wah, amazing tuh. Dia kebanyakan itu dari ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Tapi bisa ngajarin. Tapi dia bisa ngajarin kalau pas ada lagi proses kebangruan itu. Iya. Tadi Kang Ake bilang pada saat nggak lengkap pun masih bisa dimainkan ya? Masih bisa dimainkan. Dimaklumi berarti ya? Iya, betul. Oke. Ada nggak satu cukup lengkap yang saya dapat malam ini? Semoga teman-teman juga yang menonton mulai terjawab penasarannya dengan musik kebangruan ini. Karena ternyata hanya dengan menonton musiknya saja yang dihasilkan dari si musik itu sendiri, buat saya pribadi sih belum cukup. Makanya saya mengundang Kang Ake gitu. Penasaran banget. Kira-kira ada nggak sih Kang harapan mereka yang si pelaku musiknya lah katakan begitu? Ada satu harapan nggak dari mereka terhadap ini? Kan hubungannya dengan bahwa satu kesenian, menurut saya gini Kang, fenomena perkembangan dunia musik, khususnya bicara tentang tren yang berputar, kebutuhan orang untuk mendengarkan musik ataupun musik seperti apa yang kita pengen dengarkan sekarang. Kalau menurut saya ada sebuah putaran yang cukup bagus ketika akhirnya banyak orang bicara kita back to root gitu loh. Kita kembali ke asal kita untuk lebih memahami apa yang kita punya gitu. Kekayaan kita kan banyak nih Kang gitu loh. Betul. Lombok sendiri kalau kita bahas satu persatu akan sangat banyak keseniannya gitu. Nah, dari si teman-teman pelaku musik kebangruan ini, apa kira-kira yang kalau Kang Ake tangkap sebuah kegelisahan atau pemikiran mereka terhadap pelestarian? Seiring dari proses perjalanannya dan juga seiring dengan program-program pemerintah nih, begitu sesuai atau mulai disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan. Betul. Di situ ada yang namanya revitalisasi kebudayaan. Itu mulai diperbaiki semua data-data kebudayaan yang saya ikutin nih. Gitu. Nah, terus ada lagi PPKD. PPKD itu program dari pemerintah penyusunan pikiran-pikiran kebudayaan.
Nah, setelah itu ada inventarisasi atau pencatatan produk-produk kebudayaan. Begitu. Nah, seiring dengan proses mulai dikemasnya, mulai diperkenalkannya juga kesenian ini, gitu. Itu kita mengikuti itu secara tidak langsung. Nah, musik kebangruan itu atau seni tradisi kebangruan ini mulai tercatat di WBTB namanya. Itu di warisan budaya tak benda. Nah, itu juga prosesnya lama nih. Harus ada penelitian juga segala macam itu. Itu juga prosesnya lama ke belakang untuk bisa tercatat di warisan budaya tak benda juga. Dan juga ini sudah yang menjadi inventarisasi juga, pencatatan juga, ini sudah tercatat di HKI, hak kekayaan intelektual komunal. Karena Tiang juga punya kewajiban untuk itu. Sebagai pelapor di situ, karena ini kan milik masyarakat. Jadi inilah saatnya untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Termasuk mengusahakan kita untuk mendaftarkan itu, untuk mencatatkan ini sebagai warisan budaya tak benda. Jadi harapan saya kenapa itu harus dilakukan sesuai juga dengan program pemerintah gitu, nantinya seperti itu. Kalau memang kesenian ini menjadi hasanah kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Barat, di situ secara tidak langsung yang harus kita benahi itu juga legalitasnya dulu. Gitu, karena itu untuk ini untuk proses kesana juga begitu. Nah, tentunya harapan masyarakat di sana termasuk yang memang selama ini mempertahankan kesenian ini, bagaimana kesenian ini bisa diterima di halayak, di masyarakat luas, begitu. Dan setelah kita tercatat di WPTB, terus tercatat juga sebagai inventarisasi di HKI, hak kekayaan intelektual komunal, juga sudah mulai ini diteliti di beberapa universitas, termasuk di STKIV Selong, di bagian sejarah sudah meneliti kesenian ini. Terus dari ISI Yogyakarta juga sudah mulai juga meneliti. Terus juga ada dari UNRAM juga kemarin baru selesai penelitian juga. Itu program pemerintah juga dari Kementerian Dikti untuk meneliti itu. Alhamdulillah sudah jadi bukunya, sudah apa. Bagus. Nah, harapan-harapan masyarakat itu saya kemas dulu secara hukum, ada kekuatan hukumnya, legalitas formilnya kita lengkapi itu sebagai pondasinya. Jadi kapan dia nanti akan berdiri, dia akan berdiri tegak bangunan itu. Nah, itu harapan saya di situ. Jadi karena ini memang proses yang cukup lumayan lama ini, tapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, begitu. Nah, ini sudah mulai ada penelitian di beberapa universitas juga, kan ini sudah alhamdulillah bagi saya. Berarti kesenian ini sudah mulai diterima di akademis, kan sudah alhamdulillah. Itu cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus bahwa satu kesenian ataupun satu kebudayaan yang mulai menjadi katakanlah materi risetnya mereka itu udah hasil yang luar biasa, Kang. Bahwa itu diakui secara akademis, bahwa itu menjadi satu hal yang memang bukan layak tapi patut untuk diteliti gitu. Oke, wah cukup panjang bahwa banyak pertanyaan yang akhirnya terjawab malam ini. Mudah-mudahan. Ada hal yang saya lupa tanyakan kira-kira, Kang Ake, apa kira-kira yang belum saya tanya, ada nggak yang Kang Ake perlu ceritakan tentang musik kebangruan ini? Jadi
Dari proses itu kan ada pendirian kelembagaan. Jadi lembaga ini juga mulai berdiri itu tahun 2010. Namanya dulu itu Lembaga Pendidikan Seni Budaya Kebangruan. Lembaga Pendidikan Seni Budaya Kebangruan. Itu tahun 2010. Nah, mengalami perubahan itu di tahun 2013. Ya, menjadi Seni Menduli Selayar. Seni Menduli Selayar. Iya. Bertempat di Lombok Timur. Lombok Timur di Desa Telagawaru, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Makna dari Seni Menduli Selayar itu, menduli itu menggali. Selayar itu jati diri. Jadi seni menggali jati diri. Karena itu tadi kita cerita tentang filosofi alat musik. Kalau dia hilang satu, tidak lengkap jati diri kita jadinya di situ. Cakep. Karena kalau kita bedah juga tentang filosofi alat musik itu itu panjang, Kang. Panjang. Itu kita butuh beberapa episode, Kang. Tapi paling tidak bahwa banyak pertanyaan yang selama ini tersimpan, khususnya saya pribadi, dan semoga ini menjadi sebuah informasi ataupun wawasan baru untuk teman-teman yang punya, katakanlah, pemerhati seni, seni khususnya seni tradisi, begitu. Bahwa ini menjadi satu informasi yang bagus sekali dan bermanfaat tentunya. Itu harapan saya pribadi, semoga informasi ini bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah bahwa saya dari tadi sudah terpikir itu kesimpulannya adalah bahwa kita back to root, harus balik lagi ke akar, ke apa yang kita miliki, yang kita katakan sebagai jati diri itu tadi. Nah, jangan lupa dengan jati diri. Sepesat apapun perkembangan yang terjadi. Back to root. Itu sih kesimpulannya. Karena itu yang paling penting. Sekarang ini kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Jadi kembali kepada diri kita. Karena sekarang ini kita sudah lupa diri. Seperti itu. Termasuk saya sering lupa diri kemarin, Kang. Sering lupa diri gitu. Dan manusiawi mungkin ya, tapi nggak boleh juga terus-terusan begitu kan. Ada waktunya kita untuk mencoba membenahi diri. Akhir kata bahwa terima kasih banyak Kang Ake sudah hadir di Om Adipa. Dan kita sudah mendengar banyak sekali dari Kang Ake tentang kesenian tradisi musik kebangruan dari Lombok Timur. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan sehat selalu untuk teman-teman. Amin. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa.